Halo brother, selamat datang kembali di Motomo Channel. Brother, mungkin kasus keroposnya rangka ESAF di motor-motor Honda cukup membuat para pemiliknya gelisah. Walaupun hingga saat ini belum ada kabar resmi dari KNKT dan Menhub tentang recall rangka ESAF. Seandainya Honda jadi merecall rangka ESAF di motor-motor Honda yang jumlahnya hampir 10 juta unit, itu bukan seberapa jika dibandingkan recall yang dilakukan perusahaan otomotif raksasa asal Jepang ini, yang membuatnya tersungkur jatuh bangkrut. Brother, bagaimana tidak bangkrut? Perusahaan tersebut dipaksa oleh KNKT-nya Amerika untuk merecall 100 juta unit kendaraan di seluruh dunia. Wow, jumlah tersebut 10 kali lipat dari produksi ESAF yang sudah didistribusikan ya brother. Perusahaan tersebut adalah Takata Corporation Japan. Gimana brother? Pernah dengar? Nggak pernah? Oke, kita lanjutkan brother. Perusahaan yang bermarkas di Jepang tersebut didirikan pada tahun 1933 dengan memproduksi kain parasut dan perlengkapan parasut militer. Selanjutnya pada tahun 1950-an, Takata membuat sabuk pengaman atau seatbelt untuk kendaraan otomotif dan mulai banyak mensuplai brand-brand Jepang seperti Toyota dan beberapa brand otomotif Jepang lainnya. Seperti yang kita ketahui, seatbelt racing Takata termasuk yang populer di dunia racing. Namun sayangnya brother, belakangan produk seatbelt dari Takata dengan anak perusahaan Joyson Safety System Japan atau JSSJ yang memproduksi seatbelt untuk mobil produksi massal juga bermasalah. Wah, apakah ini penyebab Takata bangkrut? Jawabannya bukan. Nah, pada tahun 1988, Takata mulai memproduksi airbag. Airbag yang mereka produksi berharga jauh lebih murah dari harga airbag di pasaran. Kemudian mereka tawarkan kepada para produsen mobil di seluruh dunia. Harga murah yang ditawarkan Takata ternyata berujung petaka, brother. Pabrikan pertama yang ditawari oleh Takata bukanlah perusahaan dari Jepang, melainkan raksasa otomotif Amerika, GM atau General Motor. Saat pertama kali GM menerima tawaran dari Takata dengan harga yang sangat menggiurkan, GM tidak langsung mengiyakannya. Namun mereka berkonsultasi terlebih dahulu ke pemasok airbag mereka saat itu, Autoliv, dan meminta Autoliv membuat airbag serupa agar harganya bisa lebih murah. Sebab jika Autoliv bisa membuat airbag dengan harga yang sama, maka GM akan terus bekerja sama dengan Autoliv. Autoliv pun akhirnya mempelajari airbag Takata. Setelah perusahaan airbag yang berbasis di Swedia tersebut mempelajari airbag Takata, apa yang terjadi brother? Mereka pun tersentak. Ternyata brother, bahan yang digunakan sebagai inflator airbag Takata tersebut ternyata dari bahan kimia yang berbahaya. Para ilmuwan Autoliv menemukan senyawa berbahan amonium nitrat dalam serbuk di inflator airbag Takata, di mana senyawa amonium nitrat memiliki kelemahan terhadap suhu, kelembapan udara, dan usia. Autoliv pun menyatakan tidak, mereka bukan tidak mampu membuat airbag dengan berbahan amonium nitrat, namun karena dirasa berbahaya, mereka pun menolaknya. Pilihan yang tepat ini. Harusnya sih HM juga bisa seperti ini ya brother. Just after 6 p.m. local time on Tuesday the 4th of August. Meski senyawa amonium nitrat 10 kali lebih murah dari senyawa guanidin nitrat yang selama ini digunakan perusahaan Autoliv, mereka pun tidak menyanggupi permintaan General Motor. Alhasil brother, airbag General Motor resmi disuplai oleh Takata. Selanjutnya pada tahun 1998, Honda mengikuti jejak General Motor. Kemudian diikuti oleh banyak brand-brand otomotif dari seluruh dunia, termasuk Toyota. Sejak saat itu, Takata Airbag terpasang di lebih dari 100 juta unit kendaraan dan menguasai pangsa pasar airbag sebanyak 20% hingga penghujung tahun 2014. Wait, Min, lalu yang membuat Takata bangkrut apa? Oke, kita lanjutkan. Kasusnya bermula seperti ini, brother. Kasus pertama dilaporkan terjadi di sebuah Honda. Seorang pengemudi di Alabama terluka ketika dia terkena pecahan logam dari airbag yang meledak pada model Honda tahun 2002 miliknya. Baik Takata maupun Honda menyatakan bahwa insiden tersebut adalah anomali dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau penarikan kembali. Wah. Diselesaikan secara kekeluargaan nih brother kayaknya.
Selanjutnya, ledakan demi ledakan pun terjadi ketika airbag aktif, yang harusnya casing inflator airbag tidak boleh meledak. Honda sempat melakukan recall ke beberapa tipe unit mobil mereka di tahun 2008. Kasus lain juga terjadi pada 27 Mei 2019 di Oklahoma. Hanya beberapa hari setelah lulus SMA, Ashley Parman terbunuh ketika Honda Accord 2001 yang dikendarainya mengalami penyok spatbor kecil di tempat parkir sekolah, tempat dia menjemput kakaknya dari latihan sepak bola. Cheerleaders berusia 18 tahun itu meninggal kehabisan darah ketika serpihan dari tabung inflator airbag yang pecah memutus arteri karotisnya. Uniknya, mobil yang dikendarai Ashley tidak terdaftar dalam recall Takata pada tahun 2008. Atas kasus tersebut, Honda pun terpaksa melakukan recall airbag Takata di beberapa tipe mobil mereka yang menggunakan airbag sama dengan yang digunakan Ashley. Kasus di Amerika kebanyakan terjadi di mobil-mobil produksi Honda, sebab Honda adalah pabrikan yang paling banyak menggunakan airbag Takata di Amerika. Pada November 2009, brother, KNKT Amerika, kita sebut saja NHTSA, resmi melakukan penyelidikan kasus ini, brother. Namun mereka tidak menemukan adanya kekeliruan. Pada Mei 2010, kasusnya ditutup oleh NHTSA. Ada apa dengan NHTSA? Kemudian, pada 11 April 2013, tiba-tiba 3 produsen raksasa Jepang resmi mengumumkan melakukan recall airbag penumpang yang berpotensi mengalami kecacatan yang sama seperti sebelumnya. Toyota, Nissan, Honda mengumumkan merecall airbag sisi penumpang mobil mereka di seluruh dunia yang diproduksi oleh Takata dan terpasang pada mobil yang dibuat antara November tahun 2000 hingga Maret 2004 dan melibatkan sekitar 2.735.463 mobil. Brother, ternyata kesialan Takata tidak berhenti sampai di situ. Asosiasi Lawyer di Florida melakukan gugatan hukum pertama untuk Takata. Mereka mewakili 16 orang yang kehilangan nyawa akibat insiden ledakan inflator airbag Takata dan 2 dealer mobil yang merasa dirugikan. Selanjutnya pada 11 Desember 2014, Takata dituntut oleh NHTSA untuk melakukan recall seluruh produk airbag mereka di Amerika. Namun Takata menolaknya, brother. Takata berdalih, menurut hukum di Amerika, yang paling berhak melakukan recall adalah produsen. Pernyataan Takata tersebut menyulut seluruh produsen mobil di dunia untuk merecall unit mereka yang menggunakan airbag Takata. Total ada 33 juta mobil yang direcall di Amerika Serikat. 5,4 juta diantaranya produksi Honda. Min, kok Honda lagi sih, Min? Admin gak suka ya sama Honda? Hei, bukan begitu, brother. Karena Honda waktu itu menjadi produsen yang paling banyak menggunakan Takata di Amerika. Bahkan GM pun tidak menggunakan Takata untuk seluruh produksi mereka, hanya beberapa bagian saja, brother. Total ada 100 juta unit mobil dari 31 brand yang menggunakan airbag Takata harus dilakukan recall di seluruh dunia. Dengan jumlah tersebut, brother, Takata kewalahan. Produksi mereka dengan senyawa yang lebih aman tidak mampu memenuhi permintaan produsen. Takata terpaksa menggunakan produk dari rival lama mereka, TRW, Daicel, dan Autoliv. Setidaknya 3 produsen tersebut mampu mensuplai kebutuhan Takata hampir 50% untuk melakukan recall. Hasil dari tuntutan ke-16 korban Takata di Amerika, Takata harus menanggung kerugian dan denda senilai 10 miliar US dollar atau 133 triliun rupiah. Kerugian tersebut belum termasuk biaya recall yang harus Takata tanggung senilai 5 miliar US dollar atau 66 triliun rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis kan, brother? Tidak sebanding dengan Rangka Esa. Hingga akhirnya, pada 27 Juni 2017, raksasa airbag Jepang tersebut mengajukan perlindungan kebangkrutan baik di Amerika Serikat maupun di Jepang, dan sudah ditetapkan mengalami kebangkrutan. Di tahun 2017 pula, perusahaan Takata dibeli oleh perusahaan sistem keamanan kendaraan dari Amerika Serikat, Kei Safety System atau KSS. KSS membeli seluruh aset Takata di skala global, termasuk pabrik pembuatan amonium nitrat.
KSS membeli Takata dengan nilai yang tidak begitu tinggi, 1,59 miliar US dollar atau 21,1 triliun rupiah. Shigehisa Takada, eksekutif dan CEO Takata, meminta maaf kepada semua pihak akibat kebangkrutan Takata. Takada mengatakan mereka gagal bernegosiasi dengan lebih dari 10 brand mobil yang mereka suplai, brother, dan terpaksa menjual Takata ke perusahaan Amerika. Brother, kejadian yang menimpa Takata akibat pemilihan senyawa amonium nitrat untuk bahan inflator berujung fatal. Dari beberapa kasus yang terjadi ketika airbag meletup, casing metal dari inflator Takata tersebut ikut pecah. Pecahan casing metal inflator Takata menyebabkan cedera serius kepada pengendaranya, bahkan meninggal. Hal ini terjadi akibat amonium nitrat yang digunakan dalam jangka waktu yang lama akan mengalami perubahan sifat dan mengalami penggumpalan, sehingga ledakan dari amonium nitrat sudah tidak sesuai dengan ukuran semestinya yang menyebabkan tekanan berlebihan. NHTSA mencatat 25 nyawa telah hilang di seluruh dunia. Di Amerika sendiri angkanya mencapai 16 korban jiwa, brother, dan 250 orang cedera. Ternyata, brother, negara yang selama ini kita anggap sebagai negara dengan budaya dan etos kerja yang tinggi, ternyata tidak sebaik yang kita bayangkan. Ya gak, brother? Bagaimana tanggapan kalian mengenai recall terbesar dalam sejarah dunia otomotif ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar.